Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas kemurahan Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini, amin. Semuanya sehat, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita sehati sepakat hari ini, kita minta Roh Kudus dicurahkan atas tempat ini, atas hati setiap saudara dan saya. Tugas kita hari ini memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Haleluya. Yang siap memuji menyembah, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yes. Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan kami boleh berada di rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan yang kami lakukan Tuhan sepanjang minggu ini. Baik itu perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang tidak kudus Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak dan kudus untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Beracaralah Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu itu Tuhan berdampak luar biasa dalam
pertumbuhan iman anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Ada mujizat terjadi Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan, ada pertolongan dan ada berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk hamba-Nya yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biar firman itu berupa teguran ataupun mengingatkan kami Tuhan. Bahkan hal-hal yang baru yang belum kami ketahui Tuhan, biar Engkau singkapkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Engkau melihat setiap hati yang terbuka pada pagi hari ini Bapa. Engkau melihat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau jamah pribadi lepas pribadi setiap kami pada pagi hari ini. Roh Kudus yang beracara Tuhan di tempat ini. Kami percayanya Roh Kudus Tuhan yang sanggup Tuhan untuk mengurapi setiap kami. Memberikan anggur yang baru, urapan yang baru, kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami imani pujian yang akan kami naikkan Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata
Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati, Engkau melihat setiap hati yang berdoa, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu Yesus. Engkau sanggup singkapkan yang terselubung dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Apa saja yang kami minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kami akan menerimanya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami percaya. Sebagai roh penolong dalam hidup kami Tuhan, roh penghibur dalam hidup kami Tuhan, roh keselamatan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus Tuhan membawa kami semakin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, supaya kami tetap boleh berkomunikasi dengan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih, jaminan pertolongan ada pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Jaminan penghiburan ada pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Jaminan keselamatan ada bersama dengan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Kau curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Anggur yang baru Kau berikan bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, curahkanlah
pasti terjadi buat saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita rayakan hari ini sebab kita diberikan kemenangan sama Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Glory. Tepuk tangan bersama. Percaya dengan iman hari ini, Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan, yes. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini, amin. Glory bagi Tuhan. Yes. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara.
tempat ini, amin. Haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa. Benar-benar ada gerakan roh Allah di tempat ini, amin. Hati kita boleh dipulihkan hari ini. Glory bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka hati kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Hati kami bersuka cita Tuhan karena Engkau baik. Hati kami bersuka cita Tuhan karena kami boleh mengalami kasih-Mu. Kami boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan akan kuasa-Mu. Sungguh kami terlalu percaya Tuhan. Kalau Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada setiap kami perlukan Tuhan Yesus. Engkau ada Tuhan. Bahkan seringkali kami meninggalkan Engkau. Tapi Engkau Allah yang selalu setia Tuhan. Kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Kami percaya Roh Kudus yang sudah Kau taruh dalam setiap kami. Membuat kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Membuat kami semakin percaya Bapa, bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi dan percaya penuh akan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Biarlah roh Allah memenuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku.
kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan oh, kebesaran kuasa-Mu. mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang besar, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang memberikan kita kehidupan dan berkat sampai hari ini kita hidup itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan hidup kami berarti. Selama kami hidup dalam dunia ini Tuhan, biarlah kami boleh punya waktu-waktu khusus buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Allah, Roh Kudus berperan penuh dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat Pentakosta, puncak kemenangan. 120 orang dilawati dan murid-murid Tuhan juga dilawati. Dan kami pun ingin dilewati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu menyampaikan firman. Bahkan kami yang mendengar firman Allah diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua, umat-umat Allah, pilihan Allah yang selalu sampai hari ini dijaga, ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Makasih Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kesekian kalinya. Ya saudara, saya atur-atur waktu karena sebelum Bapak Gembala telepon saya memang Denpasar GPD Bethesda hari ini dan juga minta pelayanan. Dan puji Tuhan diatur begitu rupa dan saya bisa melayani di tempat ini. Ya itu semua kata kebaikan Tuhan. Saya sama istri saya ya sebelah kiri dan staf saya ya penatua gereja yang driverkan saya pelayanan. Puji Tuhan. Kita semua ada dalam puncak hari ini kemenangan. Katakan amin. Orang yang menang wajahnya sukacita. Haleluya. Wah luar biasa. Ya Ibu Takadal wah sukacita wajah. Haleluya. Ya itulah ciri-ciri orang yang diurapi dipenuhkan Roh Kudus. Amin. Kita bisa lihat peristiwa Pentakosta. Kita tahu ada apa di Pentakosta. Penta 50 ya. 50 seputar Paskah, melepas Paskah. Dan 10 hari berdoa murid-murid saudara. Dengan rasa takut dia murid-murid ya. Ketika diurapi Tuhan mereka menjadi berani. Bukan 3.000 jiwa, 5.000 jiwa laki-laki. Belum yang wanita, belum yang lain dimenangkan oleh Tuhan. Inilah hidup Pentakosta. Dan saya mau katakan segala peristiwa rentetan dari kelahiran kehidupan, kematian sampai kebangkitan dan sampai kenaikan Yesus. Semua ada rentetan peristiwa ini, semua sangat berarti bagi umat manusia. Itu sebabnya kalau hari ini kita ada bukan kuat gagah kita, tapi itu karena Tuhan Yesus. Saudara masih bernafas kan? Segar sekali. Hanya satu yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Nafas. Saya dengar manusia bisa berbuat manusia. Bisa buat manusia seperti manusia. Buat robot hebat. Tapi belum bisa membuat nafas hidup ini. Otoritas Allah paling tinggi, paling luar biasa. Yang tidak bisa disaingi oleh manusia. Karena dia Tuhan Allah kita yang hidup, yang besar. Yang pencipta langit dan bumi. Saudara saya mau sampaikan. Dari Roh Kudus kita tahu dia adalah oknum bekerja buat kita. Dia selalu mendampingi kita, selalu mengingatkan kita. Tetapi ada hal yang saya mau sampaikan. Yaitu roh penolong yang memang betul-betul kita harapkan. Semua yang ada dalam dunia ini, saya saudara membutuhkan seorang penolong. Banyak orang bisa menolong saya dan saudara, tapi dia tidak mau menolong. Ada Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Banyak. Hari ini saya bicara tentang roh penolong. Kita lihat tema kita. Sama-sama. 1, 2, 3. Roh penolong. Sampai? Kita baca sama-sama. Yohanes pasal 14. 1, 2, 3. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran dunia. Terus. Ya.
Sebab ia menyertai kita dan akan diam dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Dia bekerja dalam hidup saya dan saya bukan sendiri lagi. Karena Yohanes pasal 1 ayat yang saya buka dulu. Kita tahu bahwa para Yohanes bekerja menjadi seorang penolong, yaitu Parakletos, saudara. Kristus disebut Parakletos. Yang kita tahu bahasa aslinya dan kemudian diterjemahkan menjadi sama-sama 1, 2, 3. Seorang yang dipanggil untuk berjalan bersama, kemudian mempunyai pengertian seseorang yang memberi dorongan dan nasihat. Inilah Parakletos. Ditolong. Tadi kita baca Yohanes pasal 14. Kita mengenal dia, katakan amin. Kita mengenal dia, saudara. Itu sebabnya karena kita mengenal dia, kita sampai hari ini hidup. Amin. Pandemi, kita sampai hari ini hidup. Kenapa? Karena dia cinta pada saya dan saudara. Amin. Jadi Parakletos seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama. Dan mempunyai pengertian seseorang yang memberi dorongan dan nasihat. Ada kuasa yang kita miliki, saudara. Ada kuasa yang kita miliki. Next. Beri kuasa. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika ada yang tanya, Pak Gembala, apakah kita sudah ada Roh Kudus? Ada. Kalau Anda nggak punya Roh Kudus, Anda nggak akan datang gereja. Katakan amin. Ya, kita semua punya Roh Kudus. Persoalannya adalah Tuhan ingin kita selalu menggali. Katakan amin. Ya, selalu menggali, menghidupkan terus, membangkitkan terus, merawat terus di dalam hati kita. Merawat dengan apa? Merawat dengan doa, merawat dengan kesetiaan, merawat dengan ketaatan, merawat dengan hati yang positif. Amin. Merawat. Maka Roh Kudus akan memberikan manifestasinya. Maka anak-anak Tuhan jadi berbuah. Makanya disebut buah-buah roh. Haleluya. Salah ciri-ciri sederhana orang yang ada buah-buah roh, wajahnya sukacita. Amin. Amin. Saya diberkati dengan WL dan singer. Sukacita. Beda. Jangan sampai ada singer WL, puji Tuhan. Haleluya. Gawat saudara. Ada puji-pujian enggak? Ada gerakan Allah di sini. Saudara. Sukacita apa? Roh bekerja. Ada gerakan Allah di sini. Keren. Saya sampai sukacita goyang-goyang. Kenapa? Transformasi roh itu. Katakan amin. Dia transformasi buat kita. Makanya seorang WL singer pemusik harus rajin berdoa. Katakan amin. Ya, urapan Allah terus naik. Dia menolong saya. Dan jujur saya mau katakan, kita butuh seorang penolong. Amin. Siapa sih gak punya persoalan? Semua makhluk hidup dalam dunia ini Bapak Ibu. Selama dia masih bernafas dan hidup dan matanya masih melek. Saya mau katakan, semua punya persoalan. Saya pun punya persoalan. Tetapi hebatnya anak Tuhan. Persoalan apapun, seberat apapun yang saudara sedang hadapi, Anda dimampukan Tuhan melewati persoalan. Kenapa? Ada yang nolong kita, bos. Amin. Ada yang nolong saya. Air matamu nangis, Tuhan. Aku sudah tidak mampu, Tuhan. Haleluya. Orang Pentakosta kalau berdoa begitu, Pak Gembala. Ibu saya seorang pendoa syafaat. Tidak pernah tidak berdoa. Jam 12 siang sampai jam 1 dia berdoa. Udah almarhumah. Pulang sekolah saya dia di kamar berdoa. Itu orang Pentakosta, saudara. Orang Pentakosta berdoa begitu. Mau dari GPDI kah, mau dari GBI kah, mau dari GSPDI lah, mau dari karismatik. Memang orang Pentakosta kalau berdoa itu seriosa, saudara.
agak merinding sedikit, tapi itu ada urapan Allah di situ. Ibu saya, pendosa Pak. Siapa yang menolong Pak Pendeta? Saya banyak sekali persoalan. Mau berhenti? Mau berhenti? 2 kali 1. Di rumah Bapak banyak tempat. Seorang dokter muda bunuh diri di Hotel Ibis Denpasar. Dengar? Pernah dengar? Disebutkan di medsos, roomnya pun nomornya disebutkan. Tuhan, kalau dia nginap itu dia tahu, mau dia tidur di situ. Ibu muda, istri muda, masih muda. Suaminya dokter, masih muda. Dia WA suaminya lagi di operasi. Pak, nanti nyusul ya. Kalau sudah operasi, susul ya Pak ke kamar, hotel room sekian, Hotel Ibis Denpasar. Suaminya hatinya sukacita. Wah, ini bulan madu kembali nih mamah nih. Ya toh, senang kan? Pak Gembala, tiba-tiba istri buat surprise, apalagi ulang tahun. Pak, amin. Amin. Masih pacaran gak nih suami istri? Saya curiga nih. Masih? Saya tiap hari pacaran. Apalagi saya lihat Bapak Ibu Gembala Saudara, kemana-mana selalu berdua, pacaran terus, haleluya. Loh iya, orang pacaran itu bukan hanya milik dunia berdua yang belum nikah. Orang pacaran itu milik yang sudah menikah. Saudara mau tahu resepnya? Ya, miliki hati yang gembira, amin. Terus berdua pacaran. Kalau bosan naik mobil, naik motor jongana, itu kata orang Manado. Oh iya, saya kalau udah, cari apa? Kopi, cari apa? Yuk berdua. Naik motor saya saudara. Goncengan. Dan perhatikan cara pegang istri kepada perut suami. Kalau pegangnya sudah di pundak, hati-hati dia. Ya toh, karena istri yang paling cinta, yang masih ada rasanya dan madunya masih hilang, tidak hilang. Dia pegang perut suaminya walaupun so gendut dia. Amin. Jangan sampai ada suami istri pegang di pundak. Aduh Tuhan, sesama sama Gojek ini. Amin. Suaminya datang, masuk kamar dan buka pintu Hotel Ibis Denpasar. Betapa kagetnya istri yang dicintai yang masih muda, anak 1, tergantung di atas. Pilu hati. Secara logika saya berpikir dokter ini bukan dokter yang goblok, bukan bodoh. Kenapa? Karena dia punya titel dokter. Tentunya secara edukasi, inteligensinya, intelektualnya, saudara dapat memanage hidupnya untuk ke jalan yang benar, ternyata salah. Dia tidak seiman sama kita. Coba dia seiman. Pasti dia berpikir berbeda. Masih ada jalan ke Roma. Amin. Masih ada jalan. Tuhan bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Jadi kita butuh seorang penolong, saudara. Ya, banyak orang sebetulnya bisa tolong kita pada saat kita mungkin kesesakan, pada saat kita mungkin tidak bisa kemana-mana, pada saat mungkin suami juga nggak bisa tolong atau istri nggak bisa tolong. Saya percaya ada satu oknum yang tidak kelihatan. Anda mengenal dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa bilang pendeta nggak punya persoalan? Pak Gembala sudah berapa tahun menikah? Saya 27 tahun. Pak Gembala lebih tua dari saya. Sudah masuk lewat perak emas, perunggu. Berapa Bu? Wow. Lebih senior. Suka duka silih berganti, banyak persoalan dihadapi, masalah apapun terjadi, saya percaya kalau ada Yesus di situ, maka di situ rasa sorga terjadi. Karena doa Bapa kami kan bukan milik orang Katolik saja. Doa Bapa kami itu milik kita semua. Katakan amin. Makanya doa Bapa kami di surga dimuliakanlah. Terus. Jadilah kehendakmu terus. Seperti. Coba bayangkan. Kalau di rumah kita
yang ukurannya tidak besar, ada Yesus di situ, pasti kita sukacita. Kalau kita makan saja Indomie pakai telur, pakai sambal dipotong-potong, ada Yesus di situ, rasanya kayak makan mie goreng, rasa capcay. Amin. Rasanya kayak makan salmon, rasa. Amin. Tapi kalau nggak ada Yesus di situ, mau makan pujung hai, capcay, buat barongsai, makan semua dimakan. Kalau Yesus nggak ada di situ, nggak rasa sorga, sambil makan, gaji sebulan dihabisin, makan terus dia. Tuhan tahu keperluan kita. Amin. Amin. Ada pertolongan. Next. Oh tadi ayat ya. Oh sudah. Mengapa kita butuh Roh Kudus? Mengapa? Kita butuh Roh Kudus. Betul, sudah ada. Betul. Tapi terus digali. Terus dibangun. Jangan didiamkan. Jangan dibuat tertidur. Jangan dianggap tidak ada. Jangan sampai Roh Kudus menjadi ban serep kita. Hati-hati saudara. Ya next Pak. Situasi akhir zaman. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Pak Gembala, apakah COVID ini adalah bagian dari rencana Allah? Saya mau katakan iya. Walaupun namanya mungkin berbeda di Alkitab. Tapi Alkitab jelas sudah menulis. Segala peristiwa-peristiwa yang ada yang terjadi di hari-hari ini. Sebetulnya sudah tercatat di Alkitab. Dan sekarang sedang digenapi oleh Tuhan. Apa yang gak terjadi? Gempa bumi di sana sini. Kebakaran hutan di sana sini. Tsunami terjadi di sana sini. Semua terjadi. Berapa minggu yang lalu kalau Bapak Ibu pernah mendengar Pantai Kuta airnya naik. Betul? Kelungkung airnya naik. Pulau Bali semakin hari semakin lama semakin tahun bertahun bukan semakin tinggi abrasi. Dia turun pelan-pelan karena airnya lebih tinggi. Tidak ada rasa nyaman di dunia ini. Tidak ada perlindungan yang betul-betul nyata signifikan dalam dunia ini. Kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau lari kemana? Pergerakan alam semesta bumi semakin buruk. Alkitab sudah catat Bapak Ibu. Bumi kita bukan semakin bagus. Ibu saya orang Sunda. Saya kalau dulu ke Bandung masa kuliah saya, dinginnya minta ampun. Tapi sekarang di Bandung, saya ke kota Malang, keluarga saya juga banyak di Malang. Waktu saya SMA kuliah juga, saya jalan ke Malang, kota Malang jangan batu deh, batu sudah kayak beku. Kota Malang kalau saya bangun pagi dingin sekali, tapi sekarang sudah tidak dingin. Apakah tidak ada perubahan? Betul? Dulu Pantai Kuta, selagi saya SMP, saya besar lahir di Kuta. Waktu saya SMP, mau ke laut itu sepertinya jauh sekali itu laut. Jadi kita di pinggir pantai bisa lari-lari, bisa naik sepeda, bisa naik motor. Zaman dulu. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat, air laut sudah mendekati Hard Rock Cafe. Dan saya tahu dan pernah lewat situ, pernah terjadi sampai air laut dan pasirnya masuk di area jalan raya. Kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Orang-orang yang bekerja berjalan bersama Roh Kudus, Tuhan bilang, aku akan pegang tangannya. Hanya ada perlindungan di dalam Tuhan. Tidak main-main. Bumi akan semakin memburuk. Manusia akan semakin ketakutan. Saya pribadi mungkin menilai, jangan ikut-ikutan saudara. Orang-orang tahun 2020-2021 yang kena COVID, yang mati meninggal, saya percaya tidak semua mati karena COVID. Saudara. Sedikit kena masuk, sedikit kena masuk. Di sebelahnya orang sudah stres. Dia masuk, dia lihat, oh mati juga dia saudara. Kenapa?
Coba kita, misalnya kita nonton film horor aja, satu hari 2 kali nonton film horor, betul ya? Coba kita horor. Anda ke kamar mandi sendiri takut, saudara. Betul apa tidak? Oh tidak, berarti Roh Kudusnya hebat itu, saudara. Ada masuk kamar mandi. Anak saya gara-gara nonton film horor, dia masuk kamar mandi minta diantar papanya. Pak, temenin aku kamar mandi. Kenapa? Pasti kamu nonton film horor ya. Waktu dia mau buang air kencing misalnya, dia lihat pikir-pikir ada di sebelahnya. Ada apa? Suster ngesot. Gak ada, saudara. Saya mau kasih tahu. Ya, apapun namanya, kayak kuntilanak, kayak gundurwo, kayak segala macam bentuk setan. Hanya satu sumbernya. Lucy. Dia bisa jelma jadi apa saja. Dia bisa pengaruhi apa saja. Bahkan bisa jadi wanita cantik bisa dipakai. Yang namanya wewe gombel. Di sini nggak ada dalam nama Yesus. Di sini semua baik-baik. Amin. Kok ragu saya ya? Aduh Tuhan tolong. Amin. Ya, lihat ayatnya. Next. Ya, 1, 2, 3. Orang akan mati ketakutan. Saudara bayangkan. Ini yang tulis bukan saya, Pendeta Jonathan, Pendeta Jangka, bukan. Ini firman Tuhan, jelas firman Tuhan sedang digenapi. Amin. Bahwa manusia itu akan khawatir aja hidupnya. Khawatir aja. Karena khawatir pun kita bisa mati loh saudara. Cemas terus. Besok makan apa ya, besok apa ya, besok apa ya. Saudara, tanggal 1 sampai tanggal 5 wajahmu sukacita. Tanggal 5 ke atas sudah berubah rautnya. Ya om kan gak tahu, om tanggal muda, tanggal tua. Tahulah, kenapa? Karena yang kita pandang hari Senin itu hanya uang. Hari Selasa hanya uang, hari Rabu hanya uang. Bulan-bulan terus hanya uang. Kenapa kita berubah paradigma kita? Pandang setiap hari itu untuk Yesus. Amin. Kita belajar pandang untuk Yesus. Dia bekerja. Dia bekerja buat kita. Maka manusia akan mati ketakutan. Gara-gara apa? Pikiran kita. Haleluya. Yes. Next. Ya, ini yang tadi saya bilang kedatangan Tuhan. Next. Yang kedua, 1, 2, 3. Perubahan akan memburuknya sifat manusia. Karakter manusia, saudara, itu semakin hari semakin tidak baik, terutama yang di luar Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah sudah katakan, yang jahat akan semakin jahat. Jadi memburuknya. Pada zaman Nabi Nuh, pesta pora, tidak peduli agama, kawin mengawin, dan Tuhan musnahkan bumi dengan air bah. Tapi akhirnya berjanji, Nuh, aku tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air. Tapi akan menghukum dunia ini dengan api. Bukankah udah mulai panas? Betul? Berapa bulan ini panas sekali. Saya punya AC di kamar itu 1 PK. Kok gak rasa AC? Oh Tuhan. Kurang panas lagi, saya beli kipas angin merek. Apa itu? Hah? Itu kipas anginnya. Kecil, taruh di atas lemari. Dia sorot ke saya. Berapa hari saya pakai itu, masuk angin saudara. Berarti manusia lemah. Tuhan kok semakin panas setiap hari, kok semakin panas ya. Baca dong firman Tuhan. Amin. Semua yang di bumi ini terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Persaingan. Kenapa ada persaingan? Karena pertambahan manusia. Ada persaingan yang sehat dan tidak sehat. Ini bersaingan antara yang sehat tidak sehat Bapak Ibu. Ini berlomba, saya kasih tahu. Menjegal
untuk dia naik, menginjak untuk dia naik, segala cara. Saya punya sahabat Kombes Adiputra dulu tahun 2010. Dia bisik-bisik ke saya, Mas, sebetulnya aku tuh besok dilantik menjadi Kapolresta Denpasar. Dulu namanya Kapoltabes. Baru hari ini aku terima telegram dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Yo sahabatku dewe, ki sahabatku dewe. Satu angkatan satu lagi. Opo, DS nyingkirkan aku. Ya saya udah tahu. Saudara, persaingan. Dulu Bapak Brigjen Teguh Sudarsono, sekarang di LPSK dia. Dosen profesor. Sudah TR suruh turun menjadi Kapolda Bali. Sudah cek semua. 2006 atau 2007 ya. Dia panggil saya. Istrinya Katolik, dia Muslim, tapi Muslimnya Muslim yang nasionalis, yang tidak fanatik. Mas doakan saya doakan. Rendah hati sekali ini orang. Saya di telegram batal. Padahal baru tadi pagi ACC jadi Kapolda Bali. Ternyata katanya dibatalkan karena saya katanya ada sakit jantung. Oh darah Yesus. Hebat cara-cara dunia ya. Menyingkirkan persaingan. Dunia iya. Di gereja iya. Ih kok dia terus yang WL sih? Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini damai sejahtera. Amin. Nggak ada kan? Nggak ketok. Haleluya, betul? Oh nggak ada om, kita di gereja kayak malaikat semua om. Wih, saya bilang malaikat, saya dulu masuk sekolah kitab. Saya pikir pertama kali masuk sekolah pendeta itu saya pikir teman saya malaikat semua. Ternyata oh Tuhan celana dalam hilang. Serius. Uang taruh di meja hilang. Makan di barak kayak tentara, satu panjang, nasi boleh banyak, ikan satu, sayur satu, lengkap. Kita makan harus begini tutup piring. Kenapa? Kalau kita meram itu ikan so hilang. Oh Tuhan ada pimpin doa. Mari kita doa bersama. Siap doa. Tuhan terima kasih berkat-Mu. Ada yang gak ngerti situasinya. Oh masa bodoh. Baru melek hilang ikan saya. Kemana ikan saya? Yang satu teman ambil. Masukkan di dalam nasi. Gak kelihatan kan? Ternyata di dalam bukan malaikat saudara. Saya hampir berkelahi saudara. Jujur nih pengakuan dosa. Tuhan gak kasih. Dipancing saya berkelahi. Wakil gembala di daerah Sulawesi. Iri sama saya. Kenapa? Karena teman-teman semua yang di asrama keluarga waktu itu sudah nikah. Saudara mereka itu dekat. Kenapa? Karena kalau saya pulang, mereka nggak pulang. Saya bawa makanan, saya bagi-bagi. Ikan teri, sambal. Karena di sana kan tahu, kalau sekolah pendeta kayak tentara, makannya dijatah. Bawa salak Bali, senang. Woi saya diperhatiin, barang saya diamankan. Pokoknya wah kayak raja saya saudara. Harus jadi berkat, amin. Dia iri saudara, dia lapor-lapor sama pimpinan. Woi pendeta Soeharto bawa TV kecil. Saya bawa TV model lama, kenapa? Ada umur-umur 70 tahun sekolah dia, saya bingung. Om sekolah, iya saya sekolah, tapi saya nggak mau pulang. Kenapa? Ya sudah di sini nggak pernah pulang. Setiap minggu harus pulang, ada yang pulang, ada yang tidak. Kenapa om? Biarlah sini. Pak Soeharto, bawakan TV kecil ya. Iya, saya lupa ada aturan nggak boleh bawa TV. Saudara. Saya bawa TV, nonton sepak bola rame-rame. Wah, teriak-teriak, didengar sama provos di dalam. Dilaporkan, dipanggil saya. Siapa yang lapor? Dia yang lapor. Saya tegur, Mas, makasih ya. Balas kejahatan dengan kebaikan. Dalam hati saya juga, tapi saya bilang, bibir saya berbeda. Terima kasih yang masih terima kasih. Waktu saya terima kasih, malah marah saudara. Dia pukul tembok, tangannya kan sakit sendiri. Teman-teman saya langsung, Mas jangan dilayani, Mas jangan dilayani, Mas. Enggak, saya enggak layani. Kok ngapain? Orang saya sedang dibentuk di sini. Amin. Enggak.
Kalau saya layani saya kalah saudara. Saya. Iri hati juga ada di dalam gereja. Tuh lihat tuh pendeta tuh lihat pendeta dasinya ungu aja, tuh putih aja, ada ngurus-ngurus aja gitu. Heran saya saudara. Lihat Pak Pendeta, lihat pendeta, apa kakinya, sepatunya sudah nganga depannya. Darah Yesus itu diomongi lagi. Syukur-syukur ada jemaat yang hatinya diurapi Roh Kudus. Pulang gereja, Pak Pendeta, yuk kita ke mall galeri. Ada apa sis? Nanti Pak Pendeta saya belikan sepatu yang baru. Amin. Amin. Doakan gembalamu, doakan. Amin. Doakan dia. Saya iri hati. Kok dia terus yang main bass ya? Kok dia terus yang main piano lah? Kalau kau mau main bisa, aku enggak bisa. Enggak usah cerewet. Kalau engkau mau main, kursus dulu. Lapor Pak Gembala. Pak, saya sudah pintar main. Amin. Pasti Pak Gembala jadwal. Sudah enggak bisa, kontribusi enggak ada. Bawel, cerewet. Di sini enggak ada. No. Enggak gitu. Amin. Dirubah apa? Anak sekolah minggu saya sudah lama enggak ketemu, balik-balik dia datang. Om, puji Tuhan. Kau kemana aja sudah sampai 5 tahun enggak kelihatan. Om, aku sudah som. Apa som? Sekolah orientasi melayani. Di mana? Ya sudahlah saya enggak usah sebut. Ada som gereja besar. Som. Ya puji Tuhan. Berarti kamu sudah bisa melayani. Oh iya Om, aku melayani. Musik, komsel. 1 minggu kemudian papanya telepon saya. Mas Ade Jonathan, tolong anakku ada di sel Kuta Utara. Kenapa Mas? Teman main musiknya dipukul. Ya astaga Tuhan, tolong. Kenapa dipukul? Pacarnya direbut. Pacar rebut. Jangan salahin yang rebut dong, salahin wanitanya. Saya begitu. Ya habisnya gimana? Ditungguin dia. Jadi satu grup band, di sini nggak ada ya. Sini mau baik-baik ya. Satu grup band diambil pacarnya. Dia marah yang satu. Diajak rame-rame. Pulangnya dikeroyok, dipukuli saudara. Satu pelayanan. Bayangkan, satu gereja. Saya nggak mau tolong sebetulnya. Saya nggak mau tolong. Saya diamin dulu. Dia telepon lagi. Mas, tolong Mas John. Om, som. Som apa? Sombong ya. Apa? Somse. Dia bilang gitu. Akhirnya saya tolong. Saya telepon Kapolres Bandung. Mas, tolong bantu tuh. Masih keponakan saya. Coba, sudah gitu aja saya masih keponakan saudara. Kalau sudah gitu kan jarang orang bilang keponakan. Kalau bupati, itu om saya. Mana tahu? Iya. Cobalah terus dia balik. Mas, damaikan saja. Kalau saya polisi nggak bisa damaikan. Kalau Mas mungkin bisa damaikan sebagai pendeta. Saya damaikan. Saya panggil semua pinjam ruangan di penyidik. Saya damaikan, dudukan papahnya semua saya dudukan. Semua tim musik. Saya nasihati kasih firman Tuhan. Selama hidupmu belum berubah, jangan sentuh alat musik. Marah saya. Mumpung di polsek saya marah-marahin saja. Untung enggak tak ketak saudara. Darah Yesus, Tuhan masih kendalikan saya. Pulang. Masih ada. Ada. Pendeta sama pendeta ada. Ada. Hanya kita yang selalu akrab. Ada. Pelayanannya gede diomongin. Pelayanannya enggak ada diomongin. Saudara, apa-apaan ini? Maaf, biarkan aja. Rekam bagus biar dengar semua pendeta di luar sana. Saya serius ngomong. Staf saya ini, saya didik cukup lama sebagai penetua. Dia tahu sifat saya. Dia tahu kerasnya saya. Dia tahu marahnya saya. Dia tahu baiknya saya. Silakan tanya. Saya nggak pandang bulu. Saya khotbah di sini sama di gereja saya. Mohon maaf, mohon izin. Sama. Kenapa? Karena saya pingin kita semua sama-sama masuk di surga. Next tadi. Terus yang bagian kedua tadi. Ya. Bertambahnya manusia, persaingan semakin ketat.
terjadi di mana-mana. Ada Roh Kudus di sini, pelayan diurapi, hilangkan iri hati cemburu satu sama lain. Amin. Hanya lihat Yesus. Puji Tuhan. Next. Memimpin dalam kebenaran. 1, 2, 3. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan hal-hal yang keren enggak? Orang yang gaul karib, rahasia akan dikeluarkan. Betul? Anda bergaul karib dengan Pak Jokowi, saya percaya Anda bukan hanya kenal luarnya, tapi apa yang Pak Jokowi punya program, rencana, pasti kita tahu. Amin. Saya misalnya dekat sama Kapolri, misalnya. Belum TR keluar pemindahan jabatan, siapa yang dipindah Kapolda, siapa Kapolres, siapa. Karena saya dekat, saya tahu. Pasti saya tahu, karena duluan kasih tahu. Wih, pindah kawan saya. Pindah. Pasti Pak Jangga ngerti. Siapa Pangdam sini? Pangdammu nanti itu anak Tuhan. Siapa? Komarudin Simanjuntak. Komarudin kan Muslim. Simanjuntaknya Kristen. Pak Kumis tahun 2018. Sekarang sudah ikut khotbah. Saya ajak dia khotbah di Lembah Pujian waktu itu. Jenderal, khotbah. Sudah khotbah, kan sudah sering dengar firman. Iya, saya belajar sekarang, belajar. Transformasikan, amin. Dia khotbah, di khotbah saya khotbah. Kamu apa yang dibutuhkan buat gereja? Waktu itu masih pandemi ya. Jenderal, saya butuh ambulan. Benar? Ya. Saudara tahu, dalam waktu 1 bulan saya dapat ambulan. Dia wakil ketua saat itu BNPB, wakilnya Pak Doni Monardo, sama-sama satu letting. Dan sekarang beliau juga sebagai ketua Petinju Nasional, Persatuan Tinju Nasional. Saya ditawari, pendeta mau jadi sekretaris Pertina Bali? Enggak Pak, jangan Pak. Urusan saya berbeda nanti Pak, kalau jadi tinju. Gitu, enak? Enggak Pak, sudah. Kasih ambulan. Jadi kalau nanti jemaat misalnya ada Bapak butuh ambulan, ambil punya saya. Dekat, gratis, tapi bensin isi sendiri. Beliau juga yang bantu saya berapa kali driver kan, jemput, ada yang meninggal. Punya ambulan. Ya, untuk apa? Melayani. Amin. Hal-hal yang akan datang. Next. Dimampukan. 1, 2, 3. Aku sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dahsyat. Kenapa? Karena kita dekat. Amin. Bapak Ibu dekat sama koki, pasti bisa belajar masak. Amin. Betul? Bisa. Bapak Ibu dekat sama seorang pemusik, pasti Bapak Ibu bisa main musik. Pasti nggak bisa nggak. Kalau memang itu kerinduan kita. Saya semua musik bisa. Nggak kursus. Tuhan kasih kecerdasan. Next. Penyertaan Tuhan memberikan kuasa yang dinamis, dinamit istilahnya. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Banyak anak Tuhan masih ragu. Apa betul ya Yesus itu ada? Apa betul ya saya punya iman? Apa betul ya mujizat masih ada? Ragu. Kalau Bapak Ibu masih punya pikiran seperti itu, saya percaya doamu minta sembuh gak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kita masih ragu. Amin. Amin. Masih ragu? Percaya. Tuhan, sampai hari ini aku belum dapat jodoh loh Tuhan. Tuhan kasih ya. Amin. Jangan lari ke paranormal. Buat kartu main. Dibuka warna merah. Ini orang Amerika. Gak jadi. Buka lagi warna kuning. Ini orang dari Filipina. Buka lagi
warna hitam, ini orang negro. Oh Tuhan tolong, di sini nggak ada yang begitu ya. Nggak ada kan? Amin. Nggak ada kan? Saking takutnya jadi peltu. Gak dapat Tuhan. Tuhan bilang sabar. Amin. Ini yang Tuhan kasih. Kita sering baca. Next. Diberikan apa? Karunia. Saya dengan Pak Gembala bisa sama, bisa berbeda. Amin. Bukan berarti kita nggak dikasih kelebihan sama Tuhan. Termasuk saudara. Saudara sama. Tuhan, anakku panas Tuhan, badannya Pak Tuhan. Tidak usah bingung. Pegang kepala anak kita, katakan amin. Pegang Tuhan, ini adalah berkat Tuhan. Ini milik Tuhan. Aku juga cuma merawatnya Tuhan, dipercaya. Tuhan jangan izinkan dia sakit dalam nama Yesus. Karena orang anak kecil panas, belum tentu dia sakit. Dia mau pintar biasanya. Biasa kan orang tua gini, kenapa benar panas? Panas, oh enggak apa-apa, dia mau pintar anak ini. Apalagi umur sebulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Biasa anak ini mau pintar, betul enggak? Jangan panik, amin. Kita punya kuasa. Sejak 2003 sampai sekarang, saya enggak pernah cita, pernah enggak saya cita? Saya kalau doain hujan, berhenti loh hujan. Tapi saya enggak promosi untuk kayak yang di Mandalika itu, bahaya. Jangan sampai menjual kemuliaan Tuhan. Enggak bohong saya. Mau nyanyi siapa tuh? Mbak siapa? Sehari berapa dia? 50 juta ya? Tuhan tolong saya. Sejak 2003 Pak. Ada jemaat saya ajak makan. Kenaikan Isa Al-Masih hari Kamis. Saya bikin sore. Jam 11 saya makan, hujan, keras. Saya diam. Terus jemaat saya bilang gini. Pak Luki, laki Ek. Wih Pak Gem, sore ibadah loh Pak Gem. Tenang, saya berdoa sekarang. Saya bilang Tuhan, aku punya kuasa sebagai anakmu. Kalau Bapak punya mobil, kan anak bisa pakai. Betul nggak saya ngomong? Betul kan? Betul lah. Bapak punya rumah, anak bisa masuk. Coba saya, belum tentu bisa masuk rumah Pak Jangke. Beda. Harus ketok dulu. Tapi kalau anak kan pegang kunci juga. Sama. Saya bilang Tuhan saya anakmu. Seperti biasa ya Tuhan, aku izin. Hujan, awan, semua. Jam 4 sore engkau berhenti. Saudara tahu, jam 4 pas berhenti hujan itu. Hari ini sama. Saya lagi persiapan ibadah jam 8. Jam 7.30 hujan, betul gak? Keras, cuar. Saya doa di kantor Tuhan. Jam 7 kurang 15 berhenti. Pas, betul? 7 kurang 15 berhenti kan mas? Berhenti. Kenapa? Karena saya yakin saya anak. Saudara kalau yakin anak, saya percaya kita gak akan ragu. Anak saya kasih sangu biasa 20.000 tiap hari. Waktu dia masih sekolah SMP. Yang gendut, yang laki itu. Sekarang sudah, waktu SD, sekarang kelas 3 SMP. Dia main drum. Pak, sanggup. Tak turunin, saya antar. Aduh, Bapak gak ada 20.000 dek. Ada 50 ya. Buat berapa hari? 3 hari, 4 hari. Dia gak jawab, dia pagi kasihkan kantong itu. Besok saya antar lagi, Pak minta lagi. Loh kemarin aku kasih 50.000. Buat apa tuh uang? Aku kemarin laktir temanku Pak makan bakso. Ah Tuhan terima kasih anakku tidak pelit. Amin. Kasih. Saya gak marahin, kenapa? Karena saya percaya dia anak. Aku habisin uangku hari ini, aku percaya ayahku atau ibuku akan kasih lagi ke aku. Dan seorang bapak atau ibu tidak akan membiarkan anaknya terlantar. Kenapa? Anak. Berhenti sejak 2003. Tapi jangan dipanggil-panggil saya enggak mau. Jangan panggil untuk bisnis enggak. Ibu Ani Fatmawati, Ketua Yayasan Anak Andi Mekar, Anak Mekar Indonesia.
bekas direktur FIF Bali. Pak Beni ya suaminya, akrab sama kita. Dia pelayan-pelayan anak-anak. Dia bikin acara di lapangan Puputan Badung depan Kodam. Hari Minggu hujan tidak berhenti sampai jam 12 tidak berhenti. Dia telepon saya. Pak Pendeta, shalom. Ya gimana Bu, tumben telepon saya. Pak Pendeta, saya dengar Bapak bisa doa untuk berhentikan hujan. Iya Bu, tapi saya bukan pawang ya. Saya gitu. Oh Tuhan tolong saya. Dari mana Ibu dengar? Enggak, ada yang cerita. Minta doa sama Pak Pendeta Jonathan itu. Dia bisa. Bu, tapi jangan hitung bisnis-bisnis ya, saya nggak mau Bu ya. Iya Pak Pendeta, ya. Bisa aja karena dia orang kaya kok. Saya enggak. Saya diam-diam. Ya Bu, saya berangkat jam 11. Berhenti di belakang panggung. Dia nggak lihat. Saya belakang, saya berdoa, Tuhan. Acara jam 1 Tuhan. Saya otoritas Allah saya pakai. Jam 12:30 berhenti Tuhan. Dalam nama Yesus saya tunggu 12:30. Hujannya berhenti, awannya terbuka. Dan saya pulang. Di jalan dia telepon lagi, Pak Pendeta, ya ini saya siapkan nasi bok. Oh lupa saya Ibu, nanti saja. Saya udah pulang Bu ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Kenapa? Saya bukan pawang hujan. Tapi saya adalah anak Allah. Amin. Saudara yakin kita anak Allah? Yakin? Jangan bimbang. Kita anak. Apa yang kita sedang minta sama Tuhan hari-hari ini? Mintalah. Kalau memang itu sangat membantu kebutuhanmu sehari-hari, aku percaya Tuhan tidak akan biarkan kita. Amin. Jangan minta, Tuhan aku minta helikopter, lapangan aja gak punya. Minta helikopter, pilotnya mahal. Saudara minta yang aneh-aneh, minta saja lah sesuai kebutuhan kita. Tuhan aku gak punya rumah loh Tuhan, percaya Tuhan bisa kasih rumah. Karena banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan aku gak punya mobil loh Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa kasih mobil. Banyak cara. Asal ingat tadi. Kita butuh Roh Kudus. Mengerti keadaan kita. Next selesai. Saya gak panjangkan. Terus ada nextnya lagi. Aplikasi terakhir. Menghasilkan buah. Kenapa? Roh Kudus berperan sebagai penghasil buah dalam kehidupan kita. Ini kesimpulan terakhir. Next. Ini kesimpulan terakhir. Anak Tuhan yang sudah melayani, setia, rajin ibadah, terus dan segala macam. Hidup dalam kebenaran, kesetiaan, ketaatan. Saya percaya maka ini akan ada dalam hidup kita. Kasih ada. Sukacita ada. Damai sejahtera ada. Kesabaran ada. Kemurahan ada. Kebaikan ada. Kesetiaan ada. Kelemah lembutan penguasaan diri ada. Ini aplikasi terakhir. Amin. Pak Gembala, kan manusia lemah. Iya, kalau kamu tetap dekat Tuhan, ini pasti ada. Kalaupun kamu tegas marah, bukan karena benci, tapi karena kasih. Ingat, kasih itu bukan hanya selalu iya. Kasih juga bisa mengingatkan kita. Jangan berbahaya. Itu juga kasih. Amin. Jangan di-loss. Tuhan Yesus berkati kita. Tepuk tangan. Mari pemusik sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk perjamuan kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi katakan,
Peganglah tanganku Roh Kudus dan mimbar saya kembalikan kepada Bapak Kepala. Roh Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami meteraikan firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Biar firman itu boleh bertumbuh, jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami tahu tanpa Roh Kudus Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Tanpa Roh Kudus kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi oleh karena Roh Kudus kami menjadi seseorang yang berarti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, berkati hambanya Bapak Pendeta Yonatan. Tuhan pakai lebih lagi, jauhkan dari segala masalah, jauhkan dari segala niat-niat orang jahat Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita persiapkan untuk masuk dalam sakramen. Ada di antara saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur? Sudah semua ya? Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan terkena virus corona, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan berbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saudara, bukankah roti yang kita pegang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, mari kita angkat cawan di atas kepala kita dan saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, bukankah cawan yang kita pegang merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara, kita nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan dalam ucapan syukur kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu pada jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalasmu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami diberkati pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saudara semua diberkati Tuhan ya saudara ya. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa terima kasih Tuhan. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Khususnya di hari Pentakosta hari yang ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan kami percaya saat ini Roh Allah itu ada di setiap hati kami masing-masing. Khususnya jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah roh penolong ini boleh terus menolong kami Tuhan. Karena kami tahu kami lemah Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Sertai anak-anak Tuhan 1 minggu ke depan Tuhan. Selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Semua apa yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup saudara. Karena roh Allah ada di dalam diri kita. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan membelamu. Tuhanlah yang akan melindungimu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.